Awal tahun 1943 dibuka dengan menyerahnya Jerman di pertempuran Stalingrad. Pasukan sekutu dengan pemimpin-pemimpinnya mulai yakin bahwa kekuatan Axis power pimpinan Jerman masih bisa dikalahkan. Namun untuk bebas dari penjajahan mereka, benua Eropa harus berhasil direbut balik untuk sekalian mereka menduduki Jerman. Masalahnya, wilayah Eropa ini sudah diinstal dengan benteng-benteng pertahanan yang tangguh oleh pihak Nazi. Namun demikian, Winston Churchill meyakini bahwa benteng-benteng itu masih belum dipasangi no drop. Pihak sekutu akan mencari celah bocor itu lewat serangan udara. Pasukan udara sekutu pun bersiap untuk melakukan bombardir terhadap pihak musuh. Target mereka adalah markas-markas militer dan pabrik senjata milik Jerman. Pasukan udara ini akan mendapatkan tantangan dari ribuan senjata anti-aircraft Jerman dan ratusan capung Luftwaffe. Terjadilah pertarungan di antara kedua belah pihak. Pihak Luftwaffe memenuhi udara dengan flak lalu memuntahkan serpihan besi panas ke arah pesawat sekutu. Pertempuran berlangsung secara frontal, korban banyak berjatuhan dari kedua belah pihak. Namun demikian, pesawat-pesawat sekutu masih sempat melepas bom-bomnya ke arah target yang ditentukan. Sampai musim panas di tahun tersebut, pihak sekutu telah melepas sekitar 70.000 ton jumlah bom, namun belum berhasil juga menaklukkan pihak Jerman. Inggris kemudian muncul dengan ide agar mereka incar dulu target yang lebih mudah. Mei tahun 1943 itu muncul kabar besar dari tanah Afrika bahwa pasukan sekutu telah berhasil dengan total menaklukkan Rommel dan pasukannya. Beratus bendera putih pun kemudian muncul di antara semak gurun tanda menyerah. Mulai berhasil mengontrol wilayah Afrika Utara, sekutu pun berkeputusan untuk mengambil jalan masuk Eropa lewat Italia, negara yang tepat berada di seberangnya. Target mereka adalah untuk mendarat di Kepulauan Sisilia. Nyebranglah kemudian mereka, dan ternyata pesisir pantai wilayah itu sama sekali tidak terjaga. Dengan santai, pasukan sekutu pun menepi dan berbaris masuk menuju wilayah pemukiman. Di daerah itulah mereka mulai mendapatkan tantangan. Sekutu yang diwakili pasukan Inggris, Amerika, dan Kanada berhasil terus menembus ke dalam dan menguasai desa-desa. Di sebuah tempat, mereka menemukan sebuah rumah yang berisi puluhan anak-anak berikut dengan orang-orang tua. Di sana itu ternyata mereka sedang kelaparan. Diberi makan oleh pasukan sekutu, para warga yang nelongso ini serasa menemukan hidupnya kembali. 3 tahun menjalani perang, negara itu ternyata jadi benar-benar sengsara. Sekalianlah pasukan sekutu menghidupkan pabrik roti di desa itu dengan ngedrop pasukan tepung terigunya. Sekalian penduduk desa ini mereka karyakan untuk membuat roti perbekalan mereka di perjalanan. Pasukan sekutu terus masuk tak tertahankan karena ternyata pasukan Italia sama sekali tidak melakukan hadangan. Banyak dari mereka yang langsung menyerah karena sebetulnya mereka sendiri sudah enak kepada Mussolini dan pihak Jerman. Pasukan sekutu berhasil menjejakkan kaki di Italia, namun perang masih jauh dari kata akhir. Jerman dan Rusia masih adu banteng di wilayah Kursk Belarusia. Di wilayah Asia, Jepang masih sengit bertempur menghadang pasukan Amerika. Di wilayah itu, mereka menciptakan benteng-benteng tersendiri di kepulauan-kepulauan yang mereka kuasai. Itu termasuk Pulau Okinawa dan Iwo Jima. Untuk memenangkan perang, Amerika harus bisa menguasai satu persatu pulau pertahanan itu. Target mereka yang pertama adalah Pulau Tarawa. Begitu pasukan laut mereka mulai mendekat, muncul kemudian serangan bom sekutu dari udara. Namun ternyata 5.000 orang tentara Jepang masih selamat dari serangan bom tersebut. Kapal-kapal kecil itu pun mendapatkan serangan dari mereka. The Battle of Tarawa ini pun kemudian terjadi sengit di tepi pantai. Pertempuran berlangsung hingga ke titik akhir. Mayat bertebaran di mana-mana, yang mana sekitar 1.000-an dari pihak Amerika dan 5.000-an dari pihak Jepang.
Hanya 17 orang prajurit Jepang yang tersisa ketika mereka kemudian menyatakan menyerah. Pasukan Amerika telah melewati langkah pertama untuk memukul mundur pasukan Jepang. Sementara itu di benua Eropa, pasukan sekutu masih terus membombardir fasilitas Jerman, namun ternyata pihak Nazi ini masih tetap bisa memproduksi senjata berat untuk disalurkan kepada pasukan tentaranya. Churchill pada akhirnya membuat keputusan yang nekat. Mereka akan membombardir wilayah penduduk sipil untuk meruntuhkan moral para warganya. Dikirimlah kemudian ratusan pesawat tempur dan 87 Heavy Bombers menuju wilayah Jerman untuk menyerang kota Hamburg. Terlebih dahulu, pasukan sekutu ini menebar selebaran peringatan meminta para warga untuk kabur dari kotanya. Malamnya barulah mereka bergerak dan menebar 1000 ton incendiaris untuk menyebarkan api ke seluruh kota. Malam itu kota Hamburg hancur lebur dilumat api, sementara kota itu masih full dihuni warga yang gak percaya dengan selebaran yang ditebar siang harinya. Mereka menyangka bahwa selebaran itu hanya gertakan semata. Pada akhirnya korban pun jadi banyak berjatuhan. Sebanyak 45.000 warga kota Hamburg hangus terlahap api. Namun dari sekian banyak gedung yang hancur, masih ada satu gedung yang tetap berdiri, yaitu gedung kantor pos kota Hamburg. Gedung itu kemudian digunakan sebagai tempat evakuasi dari 60.000 warga yang survive. Namun demikian, sekutu pun tiada ampun. Pasukan RAF kemudian lanjut membinasakan gedung tersebut beserta isi-isinya. Pihak sekutu memegang target bahwa penyerangan terhadap kota penduduk sipil akan meruntuhkan mental warga Jerman. Efek yang terjadi ternyata malah sebaliknya. Para kaum muda Jerman jadi terpanggil jiwa patriotiknya, mereka berbondong-bondong mendaftar untuk menjadi tentara Nazi. Di Italia, pasukan sekutu makin merapat ke wilayah tengah dan saat itu sedang mengincar kota Roma. Mussolini sebelumnya sempat berjanji bahwa kota Roma tidak akan terkena serangan bom, namun pada akhirnya hal itu terjadi juga. Perang mental ini kena di warga Italia yang memang gak ada semangat untuk terus berperang. Mereka pun jadi marah dan jatuhlah kemudian Mussolini dari kekuasaannya. Pemimpin Italia ini sampai harus diselamatkan langsung oleh agen Hitler untuk dibawa ke lokasi persembunyian. Setelah kejatuhan Mussolini, Italia pun pindah jalur balik mendukung pihak sekutu. Mereka mulai mendeklarasikan perang terhadap Jerman dan hendak mengusir semua tentara Nazi yang masih berada di tanah Italia. Pasukan Italia yang berada di kota Roma kemudian melarikan diri ke arah selatan dan ngebase di sebuah desa yang bernama Cassino. Terjadilah kemudian The Battle of Monte Cassino pada bulan Januari tahun 1944. Pasukan Nazi mencari posisi di atas bukit, namun pasukan sekutu tetap tiada ampun. Mereka menjatuhkan bom kepada tiap jengkal bukit tersebut. Tentara Nazi banyak yang menjadi korban, yang masih bertahan, kemudian membuat benteng pertahanan di antara puing-puing. Pasukan sekutu pun mulai mendekati puing-puing itu, dan kini mereka berada dalam jarak yang dekat. Berminggu-minggu pasukan sekutu mengepung tebing bukit itu, dan pasukan Jerman masih tetap bisa bertahan. Pasukan sekutu menyangka bahwa tentara Jerman menggunakan biara di puncak bukit untuk mengontrol pergerakan di bawah. Pasukan sekutu sudah gatal ingin melakukan bombardir terhadap biara tersebut, namun karena lokasi itu bangunan heritage yang bersejarah, mereka dilarang oleh Presiden Roosevelt untuk melakukannya. Namun karena kritisnya kondisi yang dihadapi, para prajurit Amerika pun akhirnya berhasil melobi presidennya untuk memberikan izin pemboman gedung tersebut. Disusunlah rencana untuk melakukan aksi itu, lalu beberapa pesawat tempur pun diterbangkan untuk mengemban tugas pemboman tersebut. Pada akhirnya bangunan megah biara Monte Cassino yang sudah berumur berabad-abad itu harus ngeprul jadi debu. Namun ternyata saat itu tidak ada satupun tentara Jerman yang berada di biara. Mereka itu hanya sembunyi di puing-puing bangunan sekitarnya saja. Biara itu sendiri sebetulnya malah dijadikan tempat persembunyian warga sekitar yang kemudian harus jadi korban. Salah satu kekoflokan yang dilakukan oleh pasukan sekutu di masa perang tersebut. By the way, pada akhirnya pasukan sekutu pun makin melaju menuju kota Roma.
4 bulan waktu yang dibutuhkan sampai akhirnya mereka berhasil menduduki ibu kota Italia itu, mengambil alihnya dari pihak Jerman dan pihak fasis. Sementara itu di Inggris, mereka telah membuat sebuah rencana penyerangan yang bakal menentukan jalannya kelanjutan perang. Sebuah serangan yang paling besar yang mereka lakukan. Penyerangan ini kemudian akan dikenal sebagai D-Day. Pasukan Jerman sebelumnya telah membangun benteng pertahanan di sekitar pantai Normandy, Prancis, dan daerah itulah yang akan coba ditembus oleh pasukan sekutu. Para pemimpin menyadari akan damage besar yang akan terjadi, namun sebuah langkah drastis harus dilakukan untuk bisa meruntuhkan kekuatan Nazi. Pasukan dalam jumlah yang sangat besar diam-diam dikumpulkan di wilayah Inggris bagian selatan. 6 Juni tahun 1944, pasukan ini pun diseberangkan menuju target penyerangan. Selain melewati jalur pantai, pasukan sekutu akan berusaha untuk hinggap lewat rombongan para troopersnya. Pagi itu, pantai Normandy dipenuhi oleh kapal-kapal laut pihak sekutu yang telah mulai mendekat. Total ada sekitar 100.000 prajurit yang berada di kapal-kapal itu. Ketika kapal laut itu mendekat, para prajurit pun langsung dipindah ke sebuah kapal-kapal kecil. Selanjutnya, dengan menaiki perahu kecil itu, rombongan tentara sekutu bergerak mendekati garis pantai, persis seperti yang digambarkan di film Saving Private Ryan. Di garis pantai, pasukan Nazi sendiri telah bersiap dalam bunker-bunkernya. Kaget mereka begitu melihat ribuan perahu sedang datang ke arah mereka. Begitu salah satu dari pintu perahu itu terbuka, tembakan pihak Nazi pun mulai datang untuk menandai terjadinya pertempuran. Adu tembak yang sengit terjadi antara kedua belah pihak. Salah satu pertempuran paling dahsyat sepanjang sejarah yang melibatkan jumlah pasukan yang besar. Mayat-mayat bergelimpangan dan mengambang di perairan pantai yang airnya sendiri sudah berubah merah. Pasukan Nazi berhasil didesak mundur dan pasukan sekutu yang terluka tetap berusaha untuk mengejar. Pasukan sekutu berhasil masuk ke dalam wilayah pemukiman. Setelah pantai berhasil diamankan, diturunkanlah armada para troopers untuk memperkuat pasukan artileri yang tersisa. Pasukan sekutu menderita banyak korban, namun mereka telah berhasil menjejakkan kaki di benua Eropa. Namun perjalanan masih sangat panjang menuju target akhir penyerangan, yaitu di kota Berlin. Perkembangan lain terjadi di wilayah Pasifik. Pasukan Amerika telah menduduki beberapa pulau lain dan semakin mendesak mundur armada Jepang menuju ke rumahnya. Di wilayah timur Eropa, Stalin terus ngegas dengan serangannya. Kini mereka sudah tiba di wilayah perbatasan Polandia. Pasukan Uni Soviet makin dekat menuju kota Warsawa, kota yang telah diduduki pasukan Nazi sejak mula. Mendengar kabar bahwa pasukan merah mulai mendekat, akhirnya para pemberontak Polandia mulai berani melakukan perlawanan terbuka. Mereka berhasil membebaskan pusat kota Warsawa dari pendudukan tentara Jerman. Pihak pemberontak kemudian membuat barir pembatas agar bebas dari gangguan tentara Jerman yang masih eksis di pinggiran kota. Lalu mereka pun mulai menyerang base markas Nazi yang berpusat di kantor pos kota. Sejumlah tentara Nazi berhasil mereka tangkap. Namun demikian, pertempuran masih harus terjadi karena pasukan Nazi di pinggiran kota mulai datang untuk ambil alih wilayah tengah kota. Pasukan pemberontak mencoba tetap bertahan, salah seorangnya malah ada yang sempat kawin segala dan acara akadnya masih sempat terdokumentasi oleh seorang kameramen. Mereka sangat berharap pasukan merah segera datang, namun ternyata Stalin punya rencana lain. Pimpinan Soviet itu tidak berniat membebaskan Warsawa. Urusan perseteruan Jerman dan Polandia itu ia biarkan mereka urus sendiri. Senada dengan pemberontak di Warsawa, kelompok pemberontak di Paris pun mulai berani melakukan perlawanan terbuka. Terjadi pertempuran di jalanan kota Paris yang sedang berusaha direbut oleh kaum pemberontak. Beda nasib dengan pemberontak di Warsawa, mereka yang berada di Paris sangat beruntung mendapatkan bantuan.
Pasukan sekutu yang telah masuk ke wilayah Perancis sejak peristiwa D-Day terus bergerak menuju ke arah kota Paris. Setelah 11 minggu, akhirnya mereka pun tiba dan berhasil membantu pemberontak untuk membebaskan kota Paris dari pendudukan pasukan Jerman. Mereka, para penduduk yang sudah tahunan berada dalam situasi tekanan, kini bisa tersenyum lepas. Para prajurit pun disambut oleh hamburan wine dan cipika-cipiki yang bertubi-tubi. Setelah berbahagia sepanjang pagi itu, siangnya mereka kembali ke dalam misi. Para warga membocorkan nama-nama kolaborator yang selama itu dekat dengan Nazi, termasuk dengan para wanitanya. Setelah menggelandang sejumlah prajurit Nazi ke dalam tahanan, esoknya para pemberontak menyisir ke alamat-alamat para wanita yang sudah pacaran dengan musuh mereka selama perang terjadi. Para wanita itu diseret ke tengah kota dan di hadapan warga yang lainnya, mereka pun digunduli lalu dipajang bagaikan boneka. Prancis berhasil dibebaskan, maka dari itu negara tetangga pun dengan mudah mereka kendalikan. Setelah membebaskan Belgia, kini pasukan sekutu makin dekat menuju perbatasan Jerman. Balik lagi ke Warsawa, pasukan pemberontak makin kelimpungan menunggu pasukan merah yang tak kunjung tiba. Pasukan Jerman sendiri sudah sampai pada misi untuk meratakan kota tersebut dan melenyapkannya dari peta dunia. Pasukan Polandia menyeru bantuan kepada pasukan sekutu, namun tidak ada satupun negara yang turun datang membantu. 2 bulan pasukan pemberontak itu mencoba bertahan sampai akhirnya mereka pun dipaksa menyerah. Para pemberontak terpaksa menyerahkan senjatanya, lalu berduyun-duyun dibawa ke dalam truk untuk dijebloskan ke dalam kamp tahanan. Pasukan Nazi melampiaskan amarahnya. Para penduduk di dalam ghetto mereka bantai sampai tak bersisa. Total 180.000 orang, termasuk itu anak kecil dan wanita. Penduduk lain kemudian mereka angkut untuk sama-sama dibawa ke kamp tahanan. Di belahan Pasifik, Amerika masih sibuk berperang melawan Jepang untuk menumbangkan pertahanan pulau-pulaunya. Kini mereka tiba pada giliran untuk merebut Pulau Saipan. Setelah menaklukkan hadangan para serdadu Jepang di tepi pantai, pasukan Amerika kemudian bergerak untuk menyapu ke setiap celah pulau tersebut. Di tepi tebing untuk menghindari jebakan musuh, pasukan Amerika kemudian mengumumkan bahwa pasukan yang tersisa akan dilindungi dan diberikan makanan jika mereka mau menyerah. Ternyata banyak dari mereka yang keluar lalu menyerahkan diri kepada pasukan sekutu. Banyak di antaranya adalah para wanita yang sebelumnya mereka sembunyi karena takut dijadikan pemuas nafsu oleh tentara Amerika. Di antara yang menyerah ada juga yang menolak dan lebih memilih untuk meloncat ke batu karang di tepian pantai. Satu persatu pulau-pulau benteng Jepang ini berhasil diduduki oleh pasukan sekutu. Desember 1944, Jerman yang sudah berada di ambang kekalahan kemudian mengeluarkan armada besar terakhirnya untuk membantai pasukan sekutu yang sedang mendekati daerah perbatasan. Karena saat itu musim dingin, pihak sekutu melakukan gempurannya cuma lewat darat. Gambling yang dilakukan oleh Hitler ini dimaksudkan untuk memberikan kesan bahwa armada Nazi masih kuat. Pertempuran yang dikenal sebagai The Battle of Bulge. Hasilnya memang seperti yang diharapkan, pasukan yang mendekat dari perbatasan Belgia itu pontang-panting mendapatkan gempuran dari tentara Jerman. Mereka pasukan sekutu ini bahkan meninggalkan perbekalan makanannya di lokasi tempur. Di sebuah tempat, para serdadu yang kabur ini kemudian dijemput dengan pesawat. Disinilah kemudian timbul sebuah twist yang menjadi penentu alur pertempuran. Para prajurit bule yang rasis itu melarang prajurit kulit hitam untuk ikut bersama mereka. Alasannya karena sampai saat itu belum ada orang kulit hitam yang menjadi prajurit angkatan udara. Prajurit kulit hitam ini mereka suruh pulang menggunakan tank. Dengan naluri untuk bisa bertahan hidup, mereka ini kemudian menggunakan tank-tank tersebut menuju wilayah aman meskipun harus mengarungi jalanan desa yang sangat licin.
Sementara itu, pasukan Nazi yang bernafsu ingin membabat habis pasukan musuh jadi terpancing untuk keluar dari kandangnya mengejar tank-tank tersebut. Di sebuah tempat yang merupakan areal terbuka, mereka memang berhasil menggempur tank sekutu ini dengan sisa barisan pansernya. Para serdadu kulit hitam yang masih selamat kemudian merayap melewati padang salju untuk lari dari serbuan musuh. Tiba-tiba saja, hari itu cuaca mendadak cerah sehingga pada akhirnya rombongan pasukan Nazi ini pun jadi terpantau dari atas. Segera saja pasukan udara sekutu melakukan bombardirnya untuk menghabisi pasukan Jerman ini yang telah berada jauh dari kandang. Pasukan Nazi dipaksa untuk menyerah, menandai dari keruntuhan pasukan Jerman menutup momen akhir tahun 1944 itu. Tahun 1945, Perang Dunia Kedua memasuki tahun ke-6 dan warga kota Köln masih lega ketika mendengar orasi Joseph Goebbels dari siaran radio. Corong informasi satu-satunya zaman itu yang dimonopoli oleh pihak pemerintah tersebut mengumandangkan bahwa negara mereka masih tetap kokoh kuat berdiri. Beberapa waktu kemudian terdengar deru rombongan tank yang tadinya mereka kira adalah panser Nazi. Namun ternyata rombongan tank itu berasal dari pasukan merah yang telah berhasil menembus perbatasan negara Jerman. Para prajurit merah yang sangat benci dengan negara Jerman yang sempat hendak menggagahi negara mereka tanpa sebab sangat ingin menuntaskan dendam. Pasalnya, banyak di antara mereka yang sudah kehilangan anggota keluarga karena dibunuh oleh pasukan Nazi. Dengan semangat mereka pun mencoba untuk mencapai kota Berlin. Kini giliran warga Jerman yang mencoba kabur untuk meninggalkan rumah. Ada yang berhasil ikut nebeng ke truk tentara yang gak keajak kemudian mencari jalan sendiri, jalan kaki dengan menyeberangi jembatan-jembatan rusak. Ketika pasukan merah sudah tinggal 20 mil lagi dari kota Berlin, ternyata Hitler masih tetap memberikan maklumat agar rakyatnya tetap bertahan hingga penghabisan. Jerman tetap menolak untuk menyerah. Untuk menyokong kekuatan militer negaranya yang sudah setengah lumpuh, andalan mereka satu-satunya adalah kepada Satuan Volksruhm. Kesatuan Volksruhm ini adalah pasukan relawan yang beranggotakan anak-anak, emak-emak, dan para orang tua. Sejak bulan Maret 1945, pasukan sekutu memang sudah berhasil menembus perbatasan Jerman dari berbagai sudut. Untuk mempertahankan jumlah pasukan Amerika, maka dari itu agenda pendudukan Berlin kemudian diserahkan kepada pihak Soviet. Amerika sendiri sedang sibuk mengurus urusan Perang Pasifik melawan Jepang. Para ilmuwannya sedang mengembangkan teknologi bom maut di New Mexico dan para tentaranya masih terus menggempur pulau-pulau benteng Jepang. Mereka telah berhasil merebut kembali Filipina dan menduduki Pulau Iwo Jima. Satu lagi pulau pertahanan yang masih tersisa yang memisahkan mereka dengan tanah Jepang yaitu Pulau Okinawa. Menyadari bahwa posisi mereka sedang berada dalam kondisi gawat, pihak Jepang kemudian menyiapkan strategi yang sangat nekat. Direkrutlah kemudian beratus orang relawan untuk dilatih menjadi pilot yang akan ulu biung dalam pertempuran yang dikenal sebagai The Battle of Okinawa. Pagi itu di bulan April, para prajurit Amerika masih bersantai menikmati perjalanannya mendekati Pulau Okinawa ketika kemudian mereka melihat rombongan pesawat dari atas udara. Pesawat-pesawat itu tidak melepaskan bom, namun terbang menukik menuju kapal laut mereka. Pilot kamikaze dengan mental jiwa samurai mengorbankan diri dengan cara yang sangat mencengangkan. Mereka mencoba menabrakkan pesawatnya terhadap kapal laut musuh-musuhnya. Selama 2 hari, gelombang pilot kamikaze ini berdatangan, menukik dari atas dan sempat membuat damage meskipun masih bisa ditangkal oleh armada Amerika. Ada seorang pilot yang pesawatnya nyungsep ke laut lalu diselamatkan oleh pasukan Amerika. Kanji Suzuki yang memberikan testimoni untuk film dokumenter ini. Setelah 2 hari, serbuan pilot kamikaze pun berakhir, namun tidak untuk Battle of Okinawa yang masih akan terus berlanjut.
Bulan April itu di benua Eropa, Sekutu sudah menduduki beberapa kota penting di negaranya Hitler. Köln sudah lewat, berikutnya adalah Nuremberg yang berjarak 23 mil saja dari kota Berlin. Ibu kota Jerman itu sudah terkepung dari berbagai sudut. Wilayah barat Jerman bagiannya pasukan Sekutu, dari wilayah timur jatahnya pasukan Stalin dari Soviet. Pasukan merah dengan artileri beratnya terus melakukan gempuran. Mereka makin merapat menuju kota tujuan. Kini ibu kota Jerman itu yang mendapat giliran dibikin luluh lantah. Pasukan merah tidak peduli dengan korban mayat atau korban terluka yang masih hidup. Dengan amarah balas dendam yang membara, mereka melindas semua yang ada di hadapan mata dengan tank-tank beratnya. Setelah 2 minggu melakukan pertempuran di jalanan kota, akhirnya pasukan merah berhasil menduduki Reichstag, gedung DPR Jerman. Beberapa prajurit kemudian masuk dan menaiki dom gedung tersebut untuk mengibarkan bendera kemenangan. Berlin dan Jerman telah jatuh ke tangan pihak Sekutu. Segeralah pihak Soviet pun menebar pengumuman via broadcast bahwa Jerman telah berhasil ditundukkan. Ribuan pasukan Jerman yang masih tersisa di berbagai tempat kemudian kompak menyerahkan diri, termasuk dengan dedengkot-dedengkotnya. Esoknya barulah kemudian diumumkan bahwa pemimpin besar mereka, Sang Führer Adolf Hitler, telah ditemukan sudah meninggal akibat bunuh diri. Runtuh total moral warga Jerman setelah mendengar kabar itu. Sang Führer telah menjanjikan mereka dunia, namun kini mereka berakhir makjleb dalam kobangan lumpur. Warga Eropa pun kini bisa bersukacita merayakan berakhirnya perang yang telah selama 6 tahun itu membelenggu kehidupannya. Kota London, Paris, Moskow, dan yang lainnya dipadati oleh warga yang turun ke jalanan untuk merayakan hari bahagia itu. Pendudukan negara Jerman itu diiringi dengan pembebasan para tawanan di beberapa kamp konsentrasi. Yang paling parah kondisinya adalah kamp di kota Dachau yang ketika didatangi sudah banyak mayat-mayat manusia kering kerontang yang ditumpuk bagaikan kayu bakar. Reda di Eropa, di Okinawa sendiri pertempuran masih berlanjut hingga akhir bulan Juni ketika para prajurit Jepang itu akhirnya menyerahkan diri. Target pasukan Amerika selanjutnya adalah untuk menggempur kota Tokyo. Ibu kota Jepang itu pun mendapat gempuran bom yang dilepas di udara, namun tetap tidak membuat Jepang berniat menyerah. Dikeluarkanlah kemudian senjata pamungkas yang selama ini dikembangkan oleh Amerika di New Mexico tadi. Yang sudah pada nyimak cerita Oppenheimer pasti sudah tahu ceritanya. Mendapatkan bahwa peringatan Presiden Harry Truman tetap tidak digubris oleh pihak Jepang, Amerika pun kemudian melepas 2 bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki untuk mengakhiri perang yang terjadi. Setelah 2 momen mengenaskan itu, akhirnya pihak Jepang pun menyatakan diri surrender. Kini kota-kota di Amerika yang giliran dipadati warga yang turun ke jalanan untuk merayakan berakhirnya perang. Pria, wanita, tua ataupun muda, semua tumplek di jalanan. Keluarga dan teman-teman yang masih berada di medan perang kini bisa pulang ke kampung halaman. Para prajurit pun disambut dengan haru ketika mereka tiba di rumahnya masing-masing. Dunia mengalami kehancuran akibat Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun itu. 60 juta jiwa manusia telah menjadi korban, belum lagi dengan kerusakan di berbagai sektor kehidupan yang membawa kepada kesengsaraan. Perang sudah terbukti sangat menyengsarakan, jadi semoga saja perang yang sekarang sedang terjadi akan segera berakhir dan tidak ada lagi perang-perang yang lainnya. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.